Nukilan sejarah Isabella sang pembunuh massal. Tahukah Anda bahwa jagal wanita yang ada pada lukisan? Dialah orang yang membongkar kuburan kaum muslimin, kemudian dia gambar salib pada bagian dada dan wajah jenazah kuburan tersebut setelah jatuhnya kota Granada. Dia juga yang mendirikan Inkuisisi Spanyol dan ia memaksa kaum muslimin untuk memeluk Kristen atau dibunuh jika menolak. Dialah Isabella, Ratu Castilla. Anehnya Eropa mau memproduksi dan menggambarkan bahwa dia adalah seorang ratu adil dan mencintai masyarakatnya, tanpa membedakan ras. Lebih parahnya lagi, film ini disiarkan juga oleh channel Muslim. Via Facebook, Tegar Alfianto. April Mop. Fakta sejarah kekejaman tentara salib membantai ribuan Muslim Spanyol. Ilustrasi pembantaian Muslim Spanyol oleh tentara salib. Islam Media. April Mop merupakan budaya barat yang dikenal dengan The April's Fool Day. Pada tanggal 1 April itu, orang boleh dan sah-sah saja menipu teman, orang tua, saudara, atau lainnya. Dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Biasanya sang target, jika sudah sadar kena April Mop, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal. Tentu saja bukan marah sungguhan. Dengan mengatakan, April Mop. Namun banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan April Mop ini tidak mengetahui bahwa April Mop, atau The April's Fool Day, berawal dari satu episode sejarah Muslim Spanyol di tahun 1487 M, atau bertepatan dengan 892 H. Saat itu terjadi pembantaian ribuan umat Islam di Granada, Spanyol di depan pelabuhan. Dengan tipuan akan diberangkatkan ke keluar Andalusia dengan kapal-kapal yang disediakan oleh Ratu Isabella. Muslim Andalusia malah dikonsentrasikan dan dengan mudah dibantai abis dalam waktu sangat singkat oleh ratusan pasukan salib yang mengelilingi dari segala penjuru. Dengan satu teriakan dari pemimpinnya, ribuan tentara salib segera membantai umat Islam Spanyol tanpa rasa belas kasihan. Mereka kebanyakan terdiri atas para perempuan dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Jerit tangis dan takbir membahana. Seluruh Muslim Spanyol di pelabuhan itu abis dibunuh dengan kejam. Darah menggenang di mana-mana. Laut yang biru telah berubah menjadi merah kehitam-hitaman. Bagi umat Kristiani, April Mop merupakan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka. Itulah akhir dari kejayaan Islam di Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang dimulai dari perjuangan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 M dan berakhir pada 1487 M. Selama 7 abad lebih peradaban ini telah menyumbangkan kepada dunia kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan serta aspek-aspek keislaman. Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya setelah Konstantinopel dan Baghdad. Namun ada sebuah kisah yang sangat memilukan. Pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Kardinal de Vider memasang salib di atas Istana Hamra, istana kerajaan Nasiriyah di Spanyol. Tujuannya sebagai bentuk proklamasi atas berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol. Kaum muslimin dilarang menganut Islam, dan dipaksa untuk murtad. Begitu juga mereka tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Siapa yang menentang perintah itu akan dibakar hidup-hidup setelah disiksa dengan berbagai cara. Gereja di masa pemerintahan monarki Raja Ferdinand dan Isabella membuat Dewan Mahkamah Luar Biasa atau yang dikenal dengan Lembaga Inkuisi, sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menghabisi siapa saja orang-orang di luar Katolik. Lembaga ini kemudian bermetamorfosa menjadi Opus Dei. 4 abad setelah jatuhnya Islam di Spanyol, Napoleon Bonaparte pada 1808 mengeluarkan instruksi untuk menghapuskan Dewan Mahkamah Luar Biasa tersebut. Dan disinilah kisah ini berawal. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Et-Ta'assub wa Tasamuh, hal 311-318. Tentara Prancis menemukan tempat sidang Dewan Mahkamah Luar Biasa itu di sebuah ruang rahasia di dalam gereja. Di sana ada alat-alat penyiksaan seperti alat pematah tulang dan alat pengoyak badan. Alat ini untuk membelah tubuh manusia. Ditemukan pula satu peti sebesar kepala manusia. Disitulah diletakkan kepala orang yang hendak disiksa. Satu lagi alat penyiksaan ialah satu kotak yang dipasang mata pisau yang tajam. Mereka campakkan orang-orang muda ke dalam kotak ini. Bila dihempaskan pintu maka terkoyaklah badan yang disiksa tersebut. Di samping itu ada mata kail yang menusuk lidah dan tersentak keluar. Dan ada pula yang disangkutkan ke payudara wanita. Lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara tersebut terkoyak dan putus karena tajamnya benda-benda tersebut.
Nasib wanita dalam siksaan ini sama saja dengan nasib laki-laki. Mereka ditelanjangi dan tak terhindar dari siksaan. Inilah jawaban untuk kita. Mengapa saat ini kita tidak menemukan bekas-bekas peradaban Islam yang masih hidup di Spanyol? Seolah-olah tersapu bersih, sebersih-bersihnya. Inilah balasan Barat terhadap Muslim. Titik. Hej. Irena Handono.